Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Umi Tasyem, how are you today? Kabar, Mister, sehat? Alhamdulillah, I'm fine. Saya baik. Bagaimana keluarga, sehat semua, Umi? Alhamdulillah sehat. Umi tinggal di mana? Di Ciputat. Oh, Ciputat ya. Nice. Ciputat berarti di dekat dekat mana, Mi? Dekat IAIN. mana? IAIN. Iya, iya, belakangnya. Oh, Kampung Hutan. Ya, Kampung Sawah saya rumahnya. Oke, Kampung Hutan sama Kampung Sawah bedanya apa, Mi? Ya, kalau di Kampung Hutan ada hutannya, kalau di Kampung Sawah banyak sawahnya, bekasnya dulu. Umi lucu juga rupanya ini. Iya, 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 iya. Gitu ya. Yes. Sambil menunggu ya, teman-teman. Ini ada yang lagi OTW menuju masuk. Umi aktivitasnya apa, Umi? Jualan di pasar Oh, kalau Abinya sama, nganter-nganter customer. apa? Barangnya apa? Tahu sutra. Tahu sutra. Iya, Saya baru dengar baru dengar ya. Tahu sutra iya. itu apa, Umi? Iya, kalau Mister deket saya anterin nanti. Iya, iya. Tahunya Thank you. enak, lembut Ya, gitu. Umi. Kayak sutra, Mister. Tahu ya jadinya ya, Mia? Iya, Seperti tahu bulat gitu apa? bukan tahunya kotak kecil. Ya sedang lah, enggak terlalu besar. Oh, bukan seperti tahu bulat ya? Bukan. Oh. Iya, 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 iya. Itu buat sendiri atau memang Umi beli terusnya diolah gitu apa gimana? Beli langsung dijual di Beli langsung pabrik. dijual. Oke. Yang saya tahu tuh ada tahu isi gitu kan. Kalau Umi tahu berarti apa namanya? Tahu sutra. Oh. Bahannya dari sutra gitu, Mi. Kenapa namanya sutra? Bukan, rasanya tuh lembut gitu, Mister. Oh, Lembut, ya. halus gitu. Beda Oke. sama yang lain. Oh, itu yang bikin yang namanya tahu sutra. Iya. Iya, iya, iya. Menarik itu, Mi. Itu memang apa? Produksi buatan turun temurun atau memang Umi punya franchise dari mana gitu? Itu orang Cina yang bikin. Orang Cina. Gurih, rasanya gurih, Mister. Oh Jadi gitu. tinggal goreng aja. Iya. Oh. Oh jadi Umi beli sama orang Cina, goreng, jual. Iya. Enggak digoreng, mentah. Jadi tukang sayur langganan, pelanggan Oh gitu. yang beli ke saya. Jadi nggak diapa-apain ya? Iya. Nice. Ya, saya doakan usaha Umi lancar jaya, sukses, semakin berkah melimpah. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih. Doa yang sama buat Mister. Amin. Banyak rezekinya, berkah Amin, melimpah. amin. Umi Keluarganya promosi. sakinah Iya. mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Umi kalau promosi bisnisnya itu di offline aja atau di online juga? Offline, belum di online. Oh, nggak di onlinein. Iya. Nggak coba di online kan, Umi, biarin apa cepat apa bahasanya itu orang banyak tahu gitu. Iya, kalau online-nya di yayasan di onlinein. Yayasan baru di onlinein. Oh, yayasan Umi yang di online kan. Iya. Oke, good. Kalau biaya penggunaan internetnya berapa tuh, Mi, sebulan? Kurang tahu ya. Jarang sih itu apa sekarang ada anak tuh paling juga apa kemarin?
Nice. Ini lagi di yayasan, Umi? Enggak, di rumah kebetulan dibikin apa? Rumah belajar anak yatim duafa. Rumah belajarnya di rumah Umi? Iya. Wah, mantap. Makin berkah ini. Di sini juga ada Mr. Supriyadi Mustafa. How are you today? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Bapak Supriyadi, apa kabar? How are you? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Sukses. Tinggal di mana luar nih? biasa. Luar biasa. Di Tangerang Selatan, Ciputat. Tangerang Selatan. Oh, berarti ini satu koordinator sama Umi Tasim kayaknya. Kalau saya Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Nice. Iya, koordinator. Iya. Menarik ya. Ya, di sini juga ada Umi dia. Merdeka. How are you? Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sesuatu. Alhamdulillah sesuatu ya. Sehat semuanya. Bagaimana kabar Pak Jadi, Ibu Dia? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. I'm fine. I'm fine. Good. I'm very well. Nice. Oke. Ini kita baru 5 sahabat yang sudah ada di sini. By the way, teman-teman pada mana ya? Di C1 ini berapa jumlahnya, teman-teman? Banyak sih, Ustaz. Ada berapa ya? Ya, aku lihat dulu. Ada 50 gitu? Lebih. Oh gitu ya. Lebih kayaknya. Saya aku lihat dulu berapa ya. Yes. Sepertinya sambil menunggu sahabat kita mulai saja teman-teman ya. Are you ready? Ustaz. Kenapa? Siap. Siap. Good. Nice. Oke. Saya izin share screen ya teman-teman. Sebelum kita mulai acara ini, acara perdana di semester 2, belajar bahasa Inggris bersama saya. Mari kita awali harian cerah ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman, Mbak. First of all, I would like to say, how are you today? Apa kabar teman-teman? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine. I am very well. Walaupun saya nggak ada yang nanya, ya wis rapopo. I'm fine. Thank you. And you? I am fine. Ada pepatah mengatakan better late than never ya. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Ternyata musuh. Pikir dulu, Ustaz. Cara nanyanya bagaimana gitu. Iya. Ya, memang ya inilah uniknya bahasa ya. Di kita untuk connect ke sana itu harus di loading dulu. Ya, loading dulu, searching, loading baru ketemu ya. Tapi nggak apa, itu unik. Sesuatu yang memang saya pernah alami ya sebelumnya ya. Jadi Umi Abi wajar kalau ketemu yang bahasanya apa nih, katanya gimana nih, ngomong gimana, itu biasa ya. Jadi memang harus melewati tahapan itu. Oke, saya izin share screen teman-teman. Ya, ada beberapa sahabat kita yang OTW juga. Yes, saya doakan semua sahabat-sahabat di luar sana sehat selalu, keluarganya pun sehat, berkah melimpah ya. Semangat ya belajar bahasanya, karena memang kita harus benar-benar menikmati proses ini. Ya,
Jadi kalau dirasa kurang menikmati, cari momen yang bikin enaknya di mana ya, bagaimana ya, nah, seperti itu. Jadi biarin apa yang kita lihat, kita rasa itu bisa diterima dengan baik. Oke, saya izin share ya teman-teman. Pertama, saya udah basmalahkan ya, kita basmalahkan. Ya, masih ada yang OTW. Kita admit dulu. Dan Assalamualaikum Ustadz Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Semangat ya Umi, Abi yang baru masuk. Oke. Maaf Ustadz, Ustadz. Oke. Baru nyampe rumah. Ya, tarik nafas dalam-dalam yang baru sampai rumah. Pelan-pelan dikeluarkan dari bawah. Ya, jangan dari bawah ya, nanti bau ya. Pokoknya dihembuskan pelan-pelan dari mulut. Nah, tarik nafas dari itu. Oke. Siap ya teman-teman, saya izin share screen. Saya Ustadz. Yes. Setelah berbasmalah, nah ini dia. Saya ingin informasikan dulu nih teman-teman. Oke, saya panggil teman-teman supaya kita benar-benar merasa ya kita itu memang bersahabat, kita bersaudara. Biar lebih apa bahasanya ya, cair ya. Jadi enggak saya guru yang mungkin di kelas ya. Kalau di sini ya kita bersahabat, makanya kita panggil teman-teman. Besti Ustadz. Ya, Besti betul. Ya, sip. Ya, pertama saya ingin sampaikan thank you for coming. Terima kasih sudah datang, masuk kelas, masuk Zoom gitu ya. Yang kedua, info yang kedua nih, ini PKBM English Learning Info. Jadi hanya di English yang ada info seperti ini. The second one, the learning process will use some facilities. WA, YouTube, or etc. Jadi pembelajaran bahasa Inggris, prosesnya kita akan menggunakan fasilitas WA dan YouTube. Gitu ya. Maksudnya gimana itu, Mister? Jadi saya paham teman-teman aktivitasnya full, pagi, siang, sore, bahkan malam. Jadi ada kalanya mungkin nggak sempat masuk Zoom. Ya. Video ini saya rekam, teman-teman. Untuk apa? Saya dokumentasikan, saya upload ke YouTube. Untuk apa? Untuk teman-teman yang belum sempat masuk Zoom meeting, gitu ya. Nah, yang udah masuk Zoom meeting, udah tahu materinya, nggak apa-apa. Di-review kembali, dilihat kembali kalau memang mau melihat lagi. Gitu ya. Yang ketiga, make sure do every assignment. Ya, pastikan tugas-tugasnya dikerjakan, teman-teman. Yang dari modul. Yes, Merdeka. Lanjut ya. Yang dari modul dikerjakan, tugas-tugasnya diisi, gitu kan, diikuti. Kalau ada mungkin tugas membuat video dibuat ya, atau melihat nonton penjelasan di YouTube, dilihat, ditonton, dan pastikan diberikan komen. Nah, itu salah satu penilaian. Jadi di sini nomor 4 ada review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Jadi berikan komentar di bawahnya, di bawah komen kolom YouTube ya. Untuk apa? Untuk saya melihat ternyata C1 luar biasa, antusiasnya mau belajar, mau lihat, mau memahami gitu ya. Walaupun memang saya paham nggak mudah memahami, tapi tetap harus ada kemauan. Nomor 5, there will be 2 times a month in learning English. Nah, jadi ada kurang lebih dalam sebulan itu ada 2 kali pertemuan, teman-teman. Weekday dan weekend. Weekday itu antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Weekend itu antara Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya, antara dua bagian itu. Nah, hari ini kita ketemu di tanggal 31 ya. Jadi satunya lagi nanti weekend, entah itu Jumat atau Sabtu atau Minggu. Gitu. Lalu number 6, the learning time is always evening. Start about 18:30. Jadi pembelajaran bahasa Inggris atau prosesnya belajar ini kita mulai jam 18.30 sampai selesai atau pada maghrib. Nah, nomor 7 ini menarik. Rejoin when the Zoom is in trouble. Pada saat teman-teman memiliki sinyal kurang baik. Gitu ya. Lemot, blank spot. Atau dari sayanya mungkin Zoom-nya tiba-tiba mati. Nah, nanti teman-teman pastikan rejoin.
Jadi join itu bergabung, kembali bergabung. Sewaktu Zoom-nya ada masalah, gitu ya. Jadi cuek sebelum kita hamdalahkan masuk lagi. Number 8, make sure to have screenshot at the end of the lesson. Camera landscape. Jadi pastikan teman-teman membuat screenshot, ya, tombol power sama volume biasanya di screenshot. Lalu posisinya kameranya kalau bisa landscape, jadi full gambarannya penuh, tidak berdiri tapi landscape. Send the student the screenshot, ya, kirim screenshotnya ke Wapri, ke saya. Give name and class paket C, gitu ya. Namanya mungkin siapa? Misalnya Mr. Supardi, Jakarta Barat, paket C1, nah, kirim ke saya. Seperti itu ya teman-teman. Tanda bahwasanya teman-teman memahami 1 jam penuh, gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang masuk 5 menit itu keluar. Entah itu sinyalnya atau mungkin sibuk orangnya, ya serah popo. Yang penting tidak ada di C1, semuanya hebat-hebat. 3 kali tepuk tangan dulu buat C1. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Now, itu informasinya. Ada pertanyaan, any question? Ya. Nah, lanjut ya. Now, ini dia. Materi kita yang pertama adalah announcement. Apa itu announcement, Ustaz? Siapa tahu announcement itu apa, teman-teman? Pengumuman. Pengumuman. Nice, keren. Pasti udah baca ini. Wah, saya apresiasi. Kalau yang yang di-share itu lalu di-print, dibaca-baca, itu keren. Thank you yang sudah baca. Lanjut, pengumuman ini apa maksudnya? Ini dia. Dalam pengumuman ada spoken and written announcement. Nah, kebetulan kenapa dalam sebulan kita ada 2 pertemuan? Karena memang dalam 1 modul itu ada 2 unit, teman-teman. Modul 4 ada 2 unit, yaitu spoken announcement dan written announcement. Nah, hari ini kita pahami spoken announcement, gitu ya. Dua-duanya important announcement. Dua-duanya itu pengumuman yang penting. Jadi kita harus paham ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Di dalam buku teman-teman ada itu spoken announcement. Bahasanya, in this unit, you will learn about radio announcer profession, school announcement, airport announcement, flight announcement, and train railway announcement. Apa ini, Mister? Jadi radio, pengumuman di radio, ya, profesi pengumuman di radio, lalu pengumuman di sekolah, ada di bandara, gitu ya. Yes. Zoom-nya mati nyala nih. Oh ya, apakah di tempat Umi Tasim saja yang mati nyala? Tempat lain teman-teman bagaimana? Di tempat saya alhamdulillah bagus. Aman. Bagus. Oh, aman. Alhamdulillah. Kalau di satu tempat yang putus nyambung berarti sinyal di sananya ya? Karena cuma 1. Iya, tapi kalau sinyalnya Pak Ustadz di sini kurang bagus. Iya. Berarti yang kurang bagus nanti setelah ini Japrik saya informasikan ada 1 buah konsep yang menarik. Internetnya lancar, finansial kita juga tambah lancar, gitu ya. Oke, yang mungkin putus nyambung. Atau yang lain kalau mau tahu juga boleh. Oke. Mungkin yang masih blank gitu ya, atau mungkin sinyalnya kurang baik, cari posisi yang tepat. Entah itu agak keluar sedikit ya, yang agak lapang biar sinyalnya lebih baik. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Jadi kita ngomongin spoken announcement. Jadi pengumuman yang kita ucapkan dalam bentuk verbal, pengucapan. Nah, next time itu ada written dalam tulisan. Nah, ini dalam ucapan. Lanjut. Oke, teman-teman tahu ya, di form of announcement, ya format announcement itu kita paham ada di mana saja. Nah, ini ada shopping center, public transportation, airport, bus, railway, etc. Lalu newspaper, magazine, website, social media account, etc. Jadi biasanya ada di mana? Ada di tempat shopping center, pusat pembelanjaan. Lalu public transportation.
Jadi ada di tempat-tempat publik, gitu ya. Ada di airport, di bandara, atau di stasiun, terminal, ya. Nah, kalau dalam bentuk tulisan itu ada di newspaper. Newspaper itu apa, Mister? Koran, magazine, majalah, website, nah di internet ya, atau di social media account. Apa aja, banyak informasinya. Jadi pengumumannya banyak, macam-macam. Lalu, nah ini dia. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira profesi apa ini orang seperti ini? Bisa sharing kira-kira? Penyiar radio. Yes, good. Radio announcer. Radio announcer. Teman-teman, tahu nggak ya? Sekarang ini masih ada nggak tuh radio announcer? Penyiar radio masih ada? Masih. Masih ya? Oke. Masih ada, Ustaz. Masih ya? Apakah Ibu Bapak masih mendengarkan radio? Masih sesekali. Oke, good. Pakai handset. Oh, pakai headset ya. Ya. Ustaz. Ternyata udah mulai ada apa bahasanya? Perubahan ya. Ya, tampilannya seperti ini. Biasanya cuma suaranya, tapi sekarang ada videonya. Nah, kita sebut apa? Podcast. Gitu ya. Podcast. Suka dengar Deddy Corbuzier podcast, teman-teman? Ya, gitu ya. Jadi nggak hanya Deddy Corbuzier. Kadang ada siapa itu? Indrawan, Nugroho, Helmi Yahya, gitu ya. Ternyata saya juga kadang suka podcastin anak-anak santri. Santri-santri saya podcastin, saya tanya. Dan saya banyak ilmu di sana. Dapat ilmu maksud saya. Dari warna-warni anak-anak yang luar biasa itu. Oke, lanjut ya. Jadi announcer radio announcer. Nah, ini dia teman-teman. Hari ini kita akan memahami awalan dari polanya. Pola yang ada di buku teman-teman. Ini di dalam buku teman-teman, temanya ada artikel. Artikel itu kata tambah. Usage, penggunaannya. Example, contohnya. Gitu ya. Ada apa aja teman-teman? An, gitu ya. The, some, no article. Oke, jadi penjelasannya gimana nih? Ini ada ya. Atau an, generic nouns, singular count noun. Contohnya, a banana is yellow. Jadi kata benda dasar, generic noun. Maaf Ustadz, telat. Ya wes, rapopo. Semangat ya Umi. Ya, Bi. Generic noun, singular count noun itu a banana is yellow. Sebuah pisang warnanya kuning. Kenapa? Karena banananya satu. Jadi Dan karena diawali dari B pertama. Makanya dia pakai banana. Gitu ya. Lalu indefinite noun, singular count noun. I ate a banana. Saya makan sebuah pisang. Gitu ya. Nah, ini benda yang bisa dijumlah. Gitu kan. Banana. Banananya satu. Mungkin kalau banyak jadi bananas. Nah, nanti ada bedanya. Nah, lebih spesifiknya, use a if the word start with consonant sound. Maksudnya apa? Jadi kata benda yang diawali dari huruf konsonan. Konsonan itu apa, Ustaz? Jadi gini. B, C, D, F, G. Nah, gitu ya. Selain A, I, U, E, O, itu namanya huruf konsonan. Gitu ya. Nah, semua itu yang huruf awalannya konsonan, dia harus menggunakan artikel Contoh, she works in a bank. Nah, B kan, ini konsonan B ini. Makanya pakai a bank. Gitu teman-teman. Lalu, kalau an, use an if the word start with vowel sound. Jadi gunakan kata awalannya diikuti dari huruf vowel. Vowel itu vokal.
vokal itu A, I, U, E, O. Atau pengucapannya yang depannya dari A, I, U, E, O. Contoh. He is in an office. Mananya itu vowel, ini dia. Office. O. A, I, U, E, O. Dia diikuti dari O, makanya an pasangannya. An office. Gitu ya teman-teman. Karena diawali dari huruf O atau vokal atau vowel, dia pakai an. Lalu the. Nah ini apa bedanya nih Mr. The? Nah, ini ada ya. The definite noun, singular count noun. Thank you for the banana. Gitu ya. Jadi kata benda yang sudah kita ketahui singular ya, satu, bahasa contohnya thank you for the banana. Terima kasih pisangnya. Nah, gitu ya. The banana. Jadi dalam artinya terima kasih pisangnya. Nah, lalu nouns. Nah, definite nouns plural count noun. Kalau tadi singular satu, ini plural. Thank you for the bananas. Gitu ya. Sama. Yang pertama kita dikasih satu pisang, jadi the banana. Yang kedua dikasih banyak pisang. Thank you for the bananas. Jadi pakai S. Gitu ya, karena banyak plural. Lalu definite nouns, non count noun. Ya. Jadi kata bendanya tidak bisa dihitung. Katakanlah buah. Ini dia contohnya. Thank you for the fruit. Terima kasih buahnya. Apa maksudnya? Buahnya misalnya ada pisang, ada jambu, ada melon, ada mangga. Teman-teman ngasih orang ya banyak buah, kan artinya fruit ya. Tapi antara pembicara kita sudah tahu ngomongin fruit. Makanya dibilang thank you for the fruit. Terima kasih buah-buahnya. Nah, fruit ini dia kategorinya non-count noun, definite nouns. Jadi kata benda yang tidak bisa dijumlah. Gitu ya. Fruit. Nah, jadi nanti ini menariknya kita diminta untuk memahami benda atau part of speech, bagian dari kata-kata. Di situ ada kata benda atau noun. Kata kerja, verb. Ada kata sifat, adjective. Ada adverb, kata keterangan. Nah, ini sebenarnya cuma 4 ini aja. Teman-teman paham 4 ini pasti bisa mengelompokkan. Gitu ya. Nah, lalu ada some. Some ini apa? Dalam bahasa, dalam artian, ini artinya beberapa. Indefinite noun, plural count noun. Contoh, I ate some bananas. Saya makan pisang beberapa. Atau saya makan beberapa pisang. Some bananas. Katakanlah 2 pisang. Oh, I ate some bananas. Saya makan 2 pisang. Walaupun 2-nya diartikan beberapa. Jadi nggak bilang 2 bananas. Tapi some banana. Lalu indefinite nouns. Contohnya, I ate some fruit. Maksudnya apa ini? Saya makan jambu, saya makan pisang, saya makan apple gitu ya. Some fruit. Lalu no article. Ada juga yang tanpa artikel, teman-teman. Misalnya plural count noun. Bananas are yellow. Nah, ini dia. Jadi nggak mesti pakai artikel karena di awal. Bananas are yellow. Pisang warnanya kuning. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, any question? Adakah pertanyaan? Oke, kita lanjut. Let's see. Nah, ini dia. Contoh. Coba kita latihan dulu nih. Kita pemanasan coba. Bergantian. Who can answer this? Miss Dia. Number 1. Kira-kira ini jawabannya an atau the? Poem. A poem. Very good. A poem. Teman-teman, saya informasikan tadi ya, jika nanti Zoom ini keluar, pastikan teman-teman masuk lagi. Gitu ya. Oke, siap.
Ibu Mukinah angkat tangan, ada pertanyaan atau memang mau jawab boleh? Oke, number 2. Number 2. Miss Aprijal, Mr. Aprijal. European. Kira-kira apa jawabannya? En atau de? Apa? Ya. Kira-kira yang lain boleh jawab? Ibu The Mukinah. European. Apa? Mister. The European. The European, very good. Nice. Yes. Satu di antaranya, the itu menerangkan bahwasanya bendanya satu-satunya ada di dunia. Gitu ya. The earth, the sun, the moon. Nah, itu ya. Cuman satu, bulan, matahari, gitu kan, bumi. Nah, itu pakai the biasanya. Nah, number 3. Mr. Supriyadi. Mahabharat. Mahabharat. Kira-kira apa nih? Mahabharat. Mahabharat. Amazing. Luar biasa. Now, number 4. Hannesman. Mystasium. Hannesman. Cowok yang jujur. Nah, ini apa nih? Mystasium. Husband. Hannesman. Very good. Nah, ternyata karena bukan hanya tulisannya yang vowel atau konsonan, tapi pengucapannya, teman-teman. Nah, Hannes itu dibacanya hanya hilang. Jadi Anes. Anesman. Jadi gimana nih? Karena pengucapannya dari A, walaupun tulisannya dari Hones, Anesman. Jadi dia karena depannya pengucapannya pakai an honest man, gitu ya. Seorang cowok yang jujur. An honest man, gitu ya. Karena haknya dibacanya hilang, jadi honest man. Bagaimana pakai the, bisa nggak Mister? Bisa, the honest man boleh. Lalu kalau pakai apa namanya A, itu kurang pas, a honest man. Ya. Now horse, nah kalau ini gimana Mister? Horse, siapa bisa bantu? Miss dia. Horse. The horse. The horse boleh, atau a horse. A horse. A horse. Kayak a horse ya. Kalau dia pengucapannya horse. Horse. Kalau tadi Hannes, Anes. Jadi dia depannya A. Nah, Ganga River. Nah, ini apa nih? Miss Kamisen. Boleh. Ganga River. Sungai Gangga. The Ganga River. The Ganga River. Very good. Betul. Kenapa The Ganga River? Karena cuma satu-satunya ada di dunia. Di India. Betul ya? The Ganga River. Good. Ice cream. Miss Murtila. Ice cream. Apa kira-kira? Es krim. Yes. Pakai en atau de? Pakai e. Ice cream. Oke. Nah, Yeah. diingetin lagi, ini depannya i, teman-teman, i. Nah, berarti vokal ya. Berarti kalau vokal pakai an, ya, an ice cream. I like an ice cream. Saya suka es krim, ya. Do you like an ice cream? Oke, an ice cream, gitu ya. Kalau ice cream, nah ini tidak tepat, gitu ya. Himalayas. Nah, siapa tahu nih Himalayas? Gunung Himalaya. Karena dia pakai S, ada banyak gunung. Kira-kira apa? The Himalayas. Very good. The Himalayas. Idea. Ide. Mr. Aprijal.
idea. Oh, itu ide bagus. Nah, ide. Kira-kira apa? Ide. Naide. Apa? Naide. Ide. An atau An. Yeah. That's a good idea. That's a good idea. Gitu ya. Naide. FIR. Depannya F. Fear. Fear. Queen. The Mr. Queen. Ending. Queen. The Queen. Ya, namanya ratu cuma satu ya. The Queen, Ustaz. The Queen. Very good. Piano. Mr. Muslim. Piano. Apa kira-kira? Yang lain boleh? The piano boleh atau a piano. Good. Tiger. Miss Nurhayati. The Tiger. The Tiger atau A tiger. a tiger. Very good. Apartemen. Miss Nur Mahdia. Apartemen. An apartemen. Very good. Mr. Derit. Book. Book. The book. book. Atau a book. Very good. Semuanya hebat. 3 kali tepuk tangan buat teman-teman semua. Nice. Ya, itu teorinya tentang artikel. Mari masuk kita tentang announcement, teman-teman. Saya ingatkan lagi, kalau mati, kalau Zoom-nya hilang, masuk lagi. Teman-teman nggak mesti komen di grup, ya aduh hilang nih, kenapa? Oh, oke. Sepertinya masalah sepele ya. Yang penting keluar masuk, yang penting kita tetap bisa nyambung lagi. Nah, what is announcement exactly, teman-teman? Jadi announcement itu apa sih? Nah, ini dia. Boleh dong dibantu nih. Siapa yang bisa bantu Miss Nurhayati? Dibacakan boleh? Jadi definisi announcement itu apa? Yuk. Baca di sininya ya, Bi. Ya. A statement made to the public Yes. or to the media which give information about something that has happened or that will happen. Oke, thank you. Jadi announcement itu adalah statement, ya, made to the public or to the media, which gives information about something that has happened or that will happen. Jadi statement itu adalah kalimat, ucapan, ya, made to public, diberikan untuk umum, gitu ya, or media, ya, atau untuk media, which gives information, untuk memberikan informasi tentang something, sesuatu that has happened, yang sudah terjadi, atau or that will happen, yang akan terjadi, gitu ya, yang udah terjadi. Kalau di masjid ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nah, kayak something like that ya, itu kan announcement. Kalau di kereta, perhatian akan datang, seperti itu. Jadi akan yang sudah terjadi sama yang belum terjadi. Oke, itu dia announcement. Now kita lihat ciri-ciri dan lain sebagainya. Ada definisi, definisinya sudah. Sekarang social function dan jenisnya. Boleh dibantu, Mr. Supriyadi. Would you help me? Dibantu yuk.